Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Ibu semuanya. Eh, dengan hormat kepada Prof. Ida Widianingsih, Pak Dr. Ramadan Pancasilawan, dan Budian Permata Puspita. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil Gender Impact Assessment kami mengenai peran layanan Halo Budekan dalam mewujudkan lingkungan kampus yang aman dan inklusif di Universitas Pajajaran. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rasmia Natasha dengan NPM 0026, Mutiara Zikri Agustina dengan NPM 0038, dan juga Rafliza Nabil Imansyah dengan NPM 0030. Selanjutnya akan dilanjut oleh Rafliza. Mangga, Rafliza. Baik, sebelum itu kita akan mengetahui apa sih layanan Halo Budekan itu. Nah, layanan Halo Budekan ini tuh diluncurkan pada April tahun 2022 dari pihak kampus Fakultas Ilmu Budaya Unpad sebagai sebuah kanal pelaporan khusus untuk kasus kekerasan seksual. Nah, kenapa ini dibentuk? Layanan Halo Budekan ini tuh dibentuk karena minimnya mekanisme pengaduan yang aman dan terpercaya di lingkungan kampus FIB dengan tujuan untuk menciptakan ruang pelaporan yang rahasia, inklusif, dan responsif gender. Dan untuk memastikan korban terlindungi serta terciptanya lingkungan akademik yang aman dan berkeadilan. Boleh di next? Nah, dari pertanyaan kunci yang ada di Gender Impact Assessment-nya itu adalah yang pertama ada partisipasi pelapor. Nah, partisipasi pelapor itu tergantung dari laporannya. Kalau memang pelaporannya itu setuju dan berminat untuk dihubungi kembali, maka akan dilibatkan dalam pembuatan keputusannya. Maka tindak lanjutnya akan melibatkan dari persetujuan sang pelapor. Yang kedua adalah akses gender. Nah, untuk layanan Halo Budekan ini tuh bersifat inklusif, namun mayoritas dari pengguna layanan ini memang adalah mahasiswa. Rasio rasio dari gender itu sendiri belum jelas karena kita tidak memiliki data atas kerahasiaan data dari layanan Halo Budekan ini. Beragamnya kebutuhan. Nah, setiap kelompok yang ditujukan dari layanan Halo Budekan ini, yaitu mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, memiliki kebutuhan yang berbeda. Karena sebagian besar pengguna dari layanan ini adalah mahasiswa, maka laporannya itu adalah kekerasan seksual sampai fasilitas di FIB yang belum memadai. Peran sosial. Nah, mahasiswa juga lebih aktif melapor, sedangkan dosen atau tenaga kependidikan itu lebih jarang karena mereka cenderung memiliki jalurnya sendiri yang langsung berbicara dengan internal para dosen dan juga tenaga kependidikan. Untuk kebutuhannya, masih diperlukan fasilitas yang ramah disabilitas dan penyesuaian akses layanan agar semua kelompok bisa terakomodasi. Boleh di next? Nah, apa sih yang difokuskan dari penelitian kami atas layanan Halo Budekan ini? Karena penilaian kami terhadap layanan Budekan ini fokusnya itu pada bagaimana gender memengaruhi pengalaman korban, akses layanan, dan juga respon dari FIB. Penting untuk memastikan bahwa semua gender ini memiliki kesempatan yang sama tanpa ada hambatan dan juga serta layanan peka terhadap perbedaan pengalaman korban. Relasi kuasa dan bias gender seperti kecenderungan menyalahkan perempuan juga harus dihindari. Setiap korban perlu mendapatkan perlindungan akademik, pendampingan psikologis, dan juga pemulihan. Setelah itu, pengumpulan data berbasis gender diperlukan agar fakultas dapat memantau pola kasus dan mengevaluasi efektivitas layanan secara berkeadilan. Boleh di next. Nah, yang kedua, template kedua, pertanyaannya adalah informasi apa yang tersedia untuk memahami siapa yang kemungkinan besar akan terdampak dari layanan Halo Budekan ini. Nah, memang layanan Halo Budekan ini kan memberikan layanan yang anonim bagi seluruh sivitas akademika FIB Unpad melalui WhatsApp. Nah, tapi meskipun terbuka untuk mahasiswa, dosen, dan juga tenaga kependidikan, pengguna utamanya itu masih dinominasi oleh mahasiswa karena dosen cenderung menggunakan jalur komunikasi internal dengan kelompok-kelompok dosennya. Dan juga selama ini belum ada laporan dari penyandang disabilitas, meski fakultas sudah menunjukkan upaya inklusif seperti menyediakan akses kelas di lantai dasar. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih inklusif agar semua kelompok merasa terfasilitasi untuk memanfaatkan layanan tersebut. Nah, untuk data yang tadi itu kita dapatkan dari hasil wawancara bersama Bapak Rahmat Sofian yang selaku manajer akademik dan kemahasiswaan FIB Unpad. Boleh dilanjutkan oleh Emia?
Oke, informasi yang tersedia untuk memahami pengalaman nyata dari kelompok yang beragam ini kami dapatkan dari bagaimana Halo Budekan dinilai efektif sebagai ruang aman bagi individu yang enggan melapor secara langsung, dengan anonimitas sebagai kekuatan utamanya. Namun, anonim ini juga menimbulkan tantangan dalam verifikasi dan tindak lanjut laporan. Pelapor dapat memilih untuk tetap anonim atau bersedia untuk dihubungi dan klarifikasi oleh tim khusus fakultas. Layanan ini penting bagi kelompok dengan hambatan psikologis atau budaya seperti laki-laki korban kekerasan seksual dan juga penyandang disabilitas, namun belum ada pelibatan penyandang disabilitas secara banyaknya. Fakultas telah menunjukkan komitmen inklusif melalui kerjasama dengan ULD Unpad, namun diperlukan pendekatan khusus agar seluruh kelompok merasa nyaman memanfaatkan layanan ini. Untuk data-data di sini kami dapatkan melalui mewawancarai pengelola yaitu Bapak Rahmat Sofian. Kemudian bagaimana layanan Halo Budekan kemungkinan akan memiliki dampak yang berbeda bagi orang-orang yang berbeda. Dampak layanan Halo Budekan berbeda bagi tiap kelompok pengguna. Mahasiswa perempuan merasakan manfaat besar berupa rasa aman dan validasi pengalaman, terutama dalam kasus kekerasan atau ketidakadilan. Sebaliknya, mahasiswa laki-laki masih jarang memanfaatkan layanan ini karena hambatan sosial dan kurangnya sosialisasi. Dosen dan tenaga pendidikan juga lebih memilih jalur komunikasi langsung ke pimpinan fakultas. Sementara mahasiswa disabilitas belum tercatat sebagai pengguna aktif meski aksesibilitas sudah diperhatikan. Bagi mahasiswa dengan masalah emosional, layanan ini pun membantu sebagai langkah awal mencari dukungan. Perbedaan tingkat partisipasi ini menunjukkan perlunya pendekatan berbasis kesetaraan gender dan keberagaman agar manfaat layanan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh kelompok. Untuk data-data yang ada di sini, kami dapatkan melalui wawancara dengan pengelola yaitu Bapak Rahmat Sofian. Tempat ketiga yaitu option analisis. Opsi yang diusulkan pertama adalah opsi kebijakan yang yaitu digitalisasi pendataan terpadu berbasis formulir dan database terpusat di mana membangun sistem pendataan digital sederhana berbasis Google Workspace yang menggunakan Google Form untuk menampung seluruh aspirasi, masukan, dan keluhan dari sivitas akademika FIB yang kemudian tercatat otomatis ke dalam database terpusat yaitu Google Sheet atau Microsoft Excel. Biaya, manfaat, dan dampak ke gender secara keseluruhan yaitu implementasi opsi ini memberikan manfaat besar melalui pendataan laporan yang terdokumentasi secara digital dan tersimpan terpusat sehingga lebih aman, transparan, dan akuntabel. Data yang terintegrasi memudahkan dekanat memantau tindak lanjut secara menganalisis tren aspirasi tiap semester untuk perbaikan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Namun, sistem ini memerlukan pengaturan akses dan keamanan data yang ketat agar kerahasiaan pelapor tetap terjaga. Selain itu, kebijakan ini berpotensi mendorong kesetaraan gender dan inklusivitas karena memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh sivitas akademika tanpa memandang gender, jabatan, atau latar belakang untuk menyampaikan aspirasi secara aman dan nyaman melalui formulir digital daring. Opsi yang diusulkan kedua yaitu opsi kebijakan yang kami usulkan audit dan evaluasi data tahunan di mana melakukan audit internal setiap tahun terhadap seluruh data laporan dan tindak lanjut Halo Budekan untuk menilai akurasi, efektivitas, dan kecepatan respon. Biaya, manfaat, dan dampak gender secara keseluruhan di pelaksanaan kebijakan ini bermanfaat untuk menjamin kualitas dan validitas data layanan Halo Budekan melalui pendataan terstruktur dan evaluasi berkala. Setiap laporan dapat diverifikasi sehingga data yang tersimpan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun kebijakan ini memerlukan komitmen waktu dan partisipasi aktif dari seluruh unit agar hasil audit mencerminkan kondisi sebenarnya. Secara keseluruhan, kebijakan audit dan evaluasi data tahunan berdampak positif terhadap kesetaraan gender, karena memungkinkan analisis aspirasi dan kebutuhan sivitas akademika secara lebih inklusif dan perspektif gender. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mutiara. Oke, tempat yang keempat itu making recommendations. Boleh slide selanjutnya. Yang rekomendasi yang pertama itu ada digitalisasi sistem pelaporan Halobudekan. Layanan Halobudekan ini perlu didukung oleh sistem pendataan digital yang terpusat melalui formulir online seperti di Google Form untuk menampung aspirasi, masukan, dan keluhan sivitas FIB yang otomatis tersimpan dalam database terpusat agar tim dapat mengakses dan menindaklanjuti laporan secara real time.
dengan kategori laporan yang jelas, terus data juga menjadi terstruktur, mencegah laporan-laporan yang tercecer, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan analisis tren masalah tiap semester guna mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran. Sistem ini sesuai bagi FIB Unpad karena menggantikan catatan manual yang belum terintegrasi serta memperluas akses bagi seluruh sivitas tanpa ada diskriminasi gender. Untuk menjaga kepercayaan pengguna, sistem perlu dilengkapi keamanan data seperti enkripsi, pembatasan hak akses, dan audit siber yang rutin agar identitas pelapor tetap rahasia. Pendekatan ini perlu Pendekatan ini mendukung UU Nomor 7 Tahun 1984 mengenai kesetaraan gender, ratifikasi CEDAW dengan menyediakan jalur pelaporan yang aman dan setara bagi semua gender, khususnya perempuan dan kelompok rentan, guna menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, aman, dan bebas hambatan. Rekomendasi yang kedua itu ada audit dan evaluasi berkala layanan. Nah, audit internal dan evaluasi tahunan ini juga perlu dilakukan terhadap layanan Halo Budekan untuk memastikan data laporan, kecepatan tanggapan, dan efektivitas penanganan kasus itu berjalan baik. Nah, hasil audit ini menjadi dasar perbaikan kebijakan, peningkatan sistem pendataan, dan koordinasi antar unit agar layanan makin transparan, akuntabel, dan juga makin responsif. Kegiatan ini membutuhkan dukungan pimpinan fakultas serta jadwal rutin agar semua pihak tuh terlibat aktif dengan hasil audit yang dijadikan umpan balik konstruktif bukan hukuman. Audit ini juga berperan menciptakan budaya akuntabilitas dengan mendukung UU nomor 7 tahun 1984 mengenai kesetaraan gender dengan memastikan pelayanan bebas pelayanan dari bias gender dan setiap laporan ditangani secara adil dan setara, sehingga fakultas dapat lebih cepat mengidentifikasi serta memperbaiki potensi ketimpangan. Selanjutnya ada rekomendasi ketiga ada sosialisasi dan edukasi inklusif. Kegiatan sosialisasi Halo Budekan ini perlu ditingkatkan secara merata dan inklusif bagi seluruh kelompok kampus, termasuk mahasiswa pria, dosen, dan pendik. Melalui seminar, workshop, media kampus, dan orientasi mahasiswa baru, pelatihan bagi staf jurusan dan ketua himpunan juga penting agar dapat mengarahkan isi pelapor-pelapor itu dengan tepat. Langkah ini juga bertujuan mengatasi kesenjangan partisipasi, karena selama ini tuh layanan ini lebih banyak digunakan oleh mahasiswa perempuan, sementara laki-laki dan tendik itu masih enggan untuk melapor akibat kurangnya sosialisasi dan juga hambatan budaya. Sosialisasi ini juga harus peka gender dan sensitif budaya, menekankan bahwa melapor bukanlah aib, serta melibatkan tokoh kampus sebagai duta untuk membangun kepercayaan. Pemantauan efektivitas sosialisasi melalui survei dapat membantu menyesuaikan strategi komunikasi. Nah, program ini juga sejalan dengan UU Nomor 7 Tahun 1984 ratifikasi CEDAW yang menjamin kesetaraan dan perlindungan bagi semua gender, sehingga Halo Budekan benar-benar menjadi layanan inklusif, aman, dan setara bagi seluruh sivitas akademika. Dengan semua data-data yang ada, dapat dirangkumkan bahwa penilaian gender terhadap layanan Halo Budekan ini menunjukkan bahwa layanan ini berhasil gitu menjadi kanal pelaporan yang aman, terutama bagi mahasiswa perempuan. Sementara mahasiswa laki-laki ini tuh masih terlihat enggan melapor karena stigma, dan dosen serta tendik juga lebih memilih saluran personal atau saluran lain. Mahasiswa penyandang disabilitas juga belum banyak memanfaatkan layanan ini, meski aksesibilitas juga udah disediakan gitu. Awalnya layanan ini difokuskan untuk kasus kekerasan seksual, namun kini layanan ini berkembang mencakup menjadi berbagai keluhan akademik dan juga fasilitas. Untuk meningkatkan efektivitasnya perlu dilakukan perbaikan fasilitas kampus bagi penyandang disabilitas, penambahan dan latihan SDM agar penanganan laporan lebih sensitif gender. Pemuatan kebijakan formal yang mengintegrasikan layanan dalam prosedur fakultas yang mencegah stigma serta evaluasi berkala guna memastikan layanan tetap inklusif dan responsif. Dengan langkah-langkah yang ini, Halo Budekan diharapkan menjadi wadah pelaporan yang aman, adil, transparan, dan setara bagi seluruh sivitas akademika Universitas Pajajaran. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.